Halo Freakers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode ke-6. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Miho yang sedang memikirkan kembali perkataan dari wali kota Choi. Gogi sempat menenangkan Miho bahwa selama ini Park hanyalah menjalankan suatu akting. Tetapi Miho memikirkan kembali terkait 4 orang yang telah tewas, yaitu 3 di penjara dan satunya lagi di kantor jaksa. Keesokan harinya, kepala sipir sedang memberitahu para tahanan jika pada hari ini mereka akan kedatangan relawan dari pihak rumah sakit. Lantas kepala sipir meminta kepada para tahanan untuk tak membuat onar, karena apabila ada yang berbuat onar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 1 bulan. Park yang mendengar hal itu bertanya kepada Jerry apa yang akan terjadi pada hari ini. Jerry menjelaskan semuanya terkait apa tujuan relawan menghampiri penjara. Tetapi sayangnya Park tak ingin ikut serta dalam acara itu sehingga ia memilih untuk diam di dalam selnya demi membaca buku. Di satu sisi, ketika Direktur Jung Hae memberikan arahan kepada para volunteer, ia melihat jika Miho tak memperhatikannya, sehingga ia bertanya hal itu kepada Miho. Miho menanggapi pertanyaan dari Jung Hae dengan memberitahu Direktur jika ia mendengar arahan dari ibu Direktur. Di tengah perjalanan, Miho kembali memikirkan siapa yang kini harus ia percayai. Apakah suaminya? Atau Gong Ji-hoon dan wali kota yang menyebut jika suaminya adalah benar-benar seorang Big Mouth. Setibanya di dalam penjara, Direktur mendapatkan sambutan hangat dari kepala sipir. Serta penglihatan kepala sipir juga teralihkan dengan melihat Miho yang ikut serta ke dalam acara rumah sakit tersebut. Di sana Miho bertanya kepada sipir penjaga apakah ia bisa meminta kunjungan tahanan selagi acara relawan berlangsung. Sipir menjawab bahwa Miho harus meminta hal itu kepada kantor pelayanan sipil. Sipir penjaga yang menyadari jika permintaan tersebut berasal dari istri Big Mouth mulai memutuskan untuk menghampiri Park yang sedang membaca buku, serta memberitahunya bahwa istrinya datang bersama sukarelawan medis. Mendengar kabar bahagia tersebut membuat Park meminta kepada sipir penjaga untuk membiarkannya menggunakan pemandian air hangat yang ada di penjara. Jerry pun ikut serta dalam mempersiapkan Park dengan cara menyetrika bajunya, serta mulai memberitahu para tahanan lain jika istri dari Big Mouth sedang berkunjung ke penjara ini. Dan Park mulai menyadari sesuatu bahwa hari ini tak boleh ada gangguan sama sekali dari pihak manapun. Lalu ia memutuskan untuk menghampiri tahanan VIP agar membawakan mereka sebuah gudang. Sehingga ia memutuskan untuk menghampiri tahanan VIP untuk membawa mereka ke sebuah gudang agar para tahanan VIP tak muncul dalam acara sukarelawan yang diadakan. Jerry juga ikut membantu menjelaskan kepada tahanan VIP bahwa istri Big Mouth akan datang hari ini ke penjara, sehingga mereka mau tak mau harus menahan tahanan VIP di sana untuk sementara waktu hingga acara berakhir. Sebelum meninggalkan tahanan VIP, sipir penjaga memberitahu Park bahwa istri dari Dr. Han juga menjadi sukarelawan dalam acara hari ini. Dan hal itu membuat Park meminta Jerry untuk memperbolehkan Dr. Han menjenguk istrinya. Di dalam gudang, tahanan VIP yang lain curiga bahwa Dr. Han telah bekerja sama dengan Park, sehingga Dr. Han mendapatkan perlakuan khusus dari mereka. Dr. Han yang tak mau dicurigai menjelaskan jika yang Park lakukan adalah untuk memecah belah mereka. Tetapi tahanan VIP yang lain mencoba menenangkannya dengan meminta Dr. Han untuk bertanya kepada istrinya apa yang terjadi dengan jaminan sakit mereka. Ketika para tahanan berbaris serta melihat Ko Miho yang merupakan istri dari Big Mouth, Jerry mengajak para tahanan lain untuk memberikan penghormatan kepadanya, serta mulai menyeruakan nama dari Big Mouth. Dokter pembimbing yang mendengar ucapan tersebut mulai meledek Miho jika yang dilakukan para tahanan itu sangatlah memalukan, serta Miho tak dapat bangga dengan sorakan yang diberikan oleh tahanan. Tak lama kemudian, sipir penjaga mengajak Miho untuk ikut bersamanya karena Park telah menunggu di sebuah ruangan. Direktur yang mendengar hal itu memperbolehkan Miho untuk pergi karena ia yakin jika Miho lebih baik tak berada di sini. Setelah Park bertemu dengan Miho, ia langsung memeluknya dengan hangat. Namun sayangnya Miho menolak hal itu karena Park masih berutang penjelasan siapa dirinya selama ini. Miho juga menyebut bahwa apabila Park berbohong maka hubungan di antara mereka akan segera berakhir, serta mulai mempertanyakan apakah Park sebenarnya adalah Big Mouth. Park terdiam sejenak serta mulai melihat keadaan sekitar. Lalu Park sadar jika pertemuan mereka sedang diawasi oleh kepala sipir, yang membuat Park tak memberikan jawaban dan mulai mengajak Miho untuk pergi ke lapangan penjara.
Kepala sipir yang sedang memantau Park kecewa karena ia tak berhasil mendapatkan informasi apakah Park adalah seorang Big Mouse yang sebenarnya atau bukan. Karena Park berhasil menyadari jika pertemuannya dengan Miho sedang diawasi olehnya. Di tengah lapangan, Park mulai menjelaskan kejadian aneh yang ia alami selama di penjara, yaitu dengan dibiusnya dirinya oleh orang yang tak dikenal. Setelah ia sadar, Park mengira bahwa Jerry lah yang telah membiusnya. Namun Jerry kebingungan dengan apa yang telah Park lakukan kepadanya. Dan ketika Park melepaskan Jerry, ia mengecek sakunya terlebih dahulu lalu mendapatkan sebuah kartu yang berisikan nama-nama dari pelanggan Big Mouse yang asli. Hal itu membuat Park meminta bantuan kepada Nom Park untuk menjelaskan apa yang kartu itu maksud. Park menjelaskan alasannya bagaimana ia bisa mengetahui jika kartu itu adalah kartu yang asli, yaitu dengan cara melihat wajah wali kota yang cemas ketika hendak bertemu dengannya, tepat sebelum Park memberikan nama tersebut kepada Gong Ji-hoon. Lalu Miho mempertanyakan bagaimana dengan orang yang tewas di kantor kejaksaan. Park menjawab bahwa Big Mouse telah mengirimkan pesan melalui kartu tarot. Park memberitahu Miho, ia mendapatkan tugas dari Big Mouse untuk mengungkapkan kebenaran apa yang telah terjadi kepada Profesor So. Mendengar hal itu membuat Miho mempertanyakan kepada Park mengapa ia tak mengungkapkan apa yang telah terjadi sebenarnya kepada semua orang. Park beralasan jika ia melakukan hal itu maka dirinya akan tewas dibunuh oleh Big Mouse. Sehingga Park memutuskan untuk berpura-pura menjadi Big Mouse agar ia bisa tetap hidup. Hal itu juga merupakan alasan mengapa Park terus mendapatkan misi serta ujian yang Big Mouse berikan kepadanya. Park juga menjelaskan dan menegaskan bahwa tak hanya Big Mouse yang memanfaatkannya, melainkan Park telah membuat rencana untuk memanfaatkan Big Mouse kembali dengan cara membuat pertemuan dan permintaan di dalam gereja. Pesan yang Park berikan mendapatkan balasan dari Big Mouse dengan kartu nomor 1 dari tarot yaitu Magicians. Sehingga hal itu membuat Big Mouse telah masuk ke dalam perangkap Park karena ia telah sengaja menyeret Big Mouse ke dalam pertarungan ini untuk mencari tahu identitas siapa Big Mouse yang sebenarnya. Setelah Miho yakin dengan yang Park ucapkan kepadanya, Miho mulai menjelaskan rencananya bahwa ia juga akan mencari makalah dari Profesor So agar dapat membantu suaminya terbebas dari penjara. Miho juga memberikan permintaan maafnya karena telah meragukan kepercayaan yang Park berikan kepadanya. Di aula penjara terdapat Profesor Jang yang sedang menyindir istri dari Gong Ji-hoon yang sedang eksis melakukan selfie di sana. Tak lama kemudian Profesor Jang dihampiri oleh penjaga yang menawarkannya untuk bertemu dengan Dr. Han. Setelah Dr. Han bertemu dengan istrinya, ia dengan segera merayu istrinya untuk berhubungan badan dengannya di ruangan tersebut. Namun karena Profesor Jang menolak hal itu membuat Dr. Han marah dan dengan segera memberikan siksaan kepadanya. Dr. Han juga bertanyakan apakah istrinya selingkuh. Profesor Jang menjelaskan bahwa ia tak selingkuh darinya karena ia menghadiri ulang tahun sepupunya serta ia juga menghadiri hari peringatan kematian ayahnya. Hal tersebut membuat Dr. Han menyesali perbuatannya dan mulai meminta maaf kepada istrinya. Ia juga menjelaskan bahwa ia bertindak seperti ini karena dirinya yang merasa banyak pikiran oleh Big Mouse, serta ia yang tak ingin istrinya mengkhianatinya, karena Dr. Han hanya memiliki istrinya seorang dalam hidupnya. Ketika jam makan siang telah tiba, Big Mouse yang baru saja masuk ke dalam aula mendapatkan sambutan hangat dari para tahanan. Serta Big Mouse mulai membicarakan latar belakang dari para perawat di sana dan memintanya untuk tak mengganggu Miho dan meminta mereka untuk menjaga Miho. Ketika Profesor Jang dan Miho membawa barang, profesornya tiba-tiba berhenti sehingga hal itu membuat perhatian Miho teralihkan. Miho sadar jika ada bekas luka lebam pada leher Profesor Jang. Hal tersebut membuatnya bertanya kepada Profesor Jang apa yang sedang terjadi. Tetapi Profesor Jang mengaku jika tak ada apa-apa. Ia juga meminta Miho untuk tak mengkhawatirkannya. Di dalam bus menuju perjalanan pulang, masih saja Miho memikirkan Profesor Jang yang masih terluka. Ia menyarankan kepadanya untuk menghubungi nomor saluran siaga untuk korban KDRT. Namun lagi dan lagi Profesor Jang enggan menerima bantuan dari Miho. Tak lama kemudian, istri dari Gong Ji-hoon mengajak mereka semua untuk ikut ke dalam pesta yang akan ia adakan di salah satu galerinya. Ia juga memberitahu Direktur Jung Hae bahwa alasannya melakukan hal itu karena ia telah mendapatkan perintah dari tetua untuk memfotokan kegiatan yang mereka lakukan. Miho yang mendapatkan shift malam memutuskan untuk tak ikut ke dalam pesta tersebut dan meminta kepada supir bus untuk menurunkannya di terminal terdekat. Setelah turun dari busnya, ia dengan segera menelepon ayahnya untuk memberitahu bahwa ia telah selesai menyelesaikan urusan rumah sakitnya, serta mulai memberitahu sedikit bocoran jika Park Chang-ho yang ia temui
adalah suami aslinya, bukan seorang Big Mouse. Awalnya ayahnya dan rekan dari Park kebingungan dengan apa yang Miho maksud, sehingga ketika ayahnya menyadari apa yang Miho katakan kepadanya, rekan dari Park pun akhirnya ikut mengerti. Sementara itu, ketika Gong Ji-hoon dan wali kota Choi sedang berlatih menembak, mereka dihampiri oleh tetua yang mengejek Gong karena kalah oleh wali kota Choi dalam segi menembak, serta memarahinya karena terlalu terlibat ke dalam berbagai masalah dan meminta Gong untuk fokus ke dalam perusahaannya. Di saat tetua pergi bersama wali kota Choi, Gong meminta kepada tetua untuk mengeluarkan surat jaminan sakit kepada para tahanan VIP. Tetapi tetua menegaskan bahwa hal itu tak mudah untuk dilakukan. Wali kota Choi yang mendengar hal tersebut menyarankan tetua untuk membantunya. Karena wali kota Choi memiliki kenalan pada hakim baru, yaitu Hakim Park Chul-so yang merupakan teman belajarnya semasa ia kuliah. Mendengar saran dari wali kota Choi membuat tetua meyakinkannya jika sebenarnya wali kota Choi lah yang seharusnya mengurusi ini semua dari awal. Pada malam hari ketika Miho hendak masuk rumah sakit, ia mendapatkan telepon dari wali pasien Nam Yisu yang hendak memberitahu Miho bahwa ia mengetahui di mana makalah Profesor So dengan imbalan uang atas informasi itu. Wali pasien itu juga menyadari bahwa Miho memiliki banyak uang karena suaminya merupakan seorang Big Mouse, sehingga ia meminta bayaran atas informasi tersebut. Awalnya wali pasien itu enggan untuk memberitahunya sedikit informasi tentang makalah tersebut. Namun ketika Miho berhasil meyakinkan wali pasien tersebut, akhirnya wali pasien itu memberitahu bahwa makalah Profesor So berada di sebuah kalung salib. Belum sempat memberitahu siapa pemilik kalung salib itu, wali pasien tersebut tiba-tiba terjatuh dari atas gedung tepat di hadapan Miho. Setibanya ayah dari Miho di tempat kejadian perkara, ia dengan segera menyadari bahwa yang memiliki kalung salib itu, sehingga ia meminta kepada ayahnya untuk mengunduh tayangan rumah sakit yang tayang pada hari Kamis, serta memintanya memberikan kunci mobilnya. Di dalam perjalanan, Miho teringat ketika dirinya bertemu dengan wali pasien yang sedang melihat Direktur Jung Hae yang berada dalam acara TV rumah sakit. Miho juga sadar bahwa direkturlah yang memiliki kalung salib tersebut. Lantas setibanya Miho di pesta istri dari Gong, ia dengan segera bertemu dengan direktur. Di sana Miho memberitahu bahwa terjadi insiden yang membuat seseorang meninggal di rumah sakit, yaitu wali pasien Nam yang menyebut jika makalah Profesor So berada di sebuah kalung salib. Setelah mendengar hal itu, direktur mulai memberikan kalungnya kepada Miho untuk diperiksa. Sayangnya, kalung itu tak bisa diapa-apakan dan direktur juga menyebut bahwa kalung itu merupakan pusaka yang diberikan oleh ibunya. Lalu direktur menegaskan bahwa Miho perlu memikirkan apa yang hendak ia lakukan dan menegaskan bahwa Miho jangan menuduh orang begitu saja tanpa bukti yang jelas. Sementara di penjara, Park menghampiri gereja penjara untuk meminta Big Mouse membatalkan jaminan tahanan VIP. Tetapi sayangnya Park justru mendapatkan balasan kartu kereta, yaitu Big Mouse yang hendak menguji Park. Sehingga pada malam harinya Park meminta anak buahnya untuk membawa Dr. Han kembali. Di sana Park menegaskan kepada Dr. Han bahwa ia tak menyukai seorang pengkhianat, serta meyakinkannya kembali untuk memihak Park dengan cara memberi kesaksian di depan hakim bahwa dua rekannya lah yang merupakan pembunuh dari Profesor So. Park juga mengancam Dr. Han dengan mendekatkan wajahnya dengan api, sehingga Dr. Han menjelaskan ia akan mengkhianati Park dan akan memberikan kesaksiannya di hadapan hakim. Di satu sisi, wali kota bertemu dengan Miho untuk bertanya apakah Miho telah bertemu dengan Park. Miho menjelaskan bahwa ia mulai mempercayai suaminya, serta mulai yakin bahwa Park melakukan semuanya untuk bertahan di dalam penjara itu. Tak lama kemudian, ayahnya memanggilnya untuk menunjukkan tayangan acara TV rumah sakit. Di sana Miho sadar bahwa bukan hanya direktur yang memakai kalung salib tersebut, karena di sana juga terdapat Profesor Jang yang memakai kalung salib yang sama seperti di buku desain Kyung Sok. Di kediaman Profesor Jang, ia kembali teringat ketika dirinya menguping pembicaraan Miho bersama direktur yang menyebut jika makalah Profesor So berada di dalam kalung salib. Sehingga ketika Jang memeriksa kalung miliknya, ternyata ia menemukan sebuah microchip. Jang juga teringat ketika Profesor So menyelamatkannya dari kejaran Dr. Han yang mengamuk. Di sana Profesor Jang pertama kalinya merasakan kasih sayang dan rasa aman dari seorang pria. Karena Profesor So yang merawatnya dengan baik dan menunjukkan rasa kasih sayang kepada Jang, serta Profesor juga memberikan hadiah kalung salib kepadanya. Di
Di dalam penjara, ketika para tahanan VIP sedang bersiap untuk melakukan persidangan, Dr. Han terlihat ketakutan serta gugup, sehingga rekannya mengolok-oloknya serta meyakinkan Dr. Han jika polisi akan melindungi mereka dari serangan Big Mouse. Tak lama kemudian, kepala sipir menghampiri mereka untuk memberikan selamat atas kebebasan yang akan tahanan VIP terima, serta menegaskan jika dalam penjara ini adalah Big Mouse dan Park Chang-ho hanyalah sebuah tikus yang akan ia tindas. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan sebelum keluar dari penjara, tahanan VIP sempat bertemu dengan Park dan anak buahnya. Di sana tahanan VIP telah mengetahui bahwa Dr. Han telah setuju untuk mengaku dalam persidangan. Tak lama kemudian, kakek Yang datang menghampiri mereka, sehingga anak buah yang berada di belakang Park memutuskan untuk kembali ke tuannya. Di sana Park sadar bahwa orang yang ia yakin telah berada di pihaknya sedang mengkhianatinya sekarang. Serta tahanan VIP juga meminta Dr. Han untuk tak mengikuti sidang dan berada dalam sel isolasi hingga sidang yang akan dilakukan selesai. Serta tahanan VIP meminta kakek Yang untuk segera menyingkirkan Park agar ia tak perlu melihatnya kembali. Setelah mereka pergi meninggalkan penjara, Park hanya tertawa melihat apa yang telah mereka lakukan, serta menegaskan jika mereka semua telah tertipu oleh tipu daya yang telah Park rencanakan. Dan pembahasan Big Mouse episode ke-6 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.